ini saya bakalan cerita lagi gimana sih perjalanan saya mulai dari vitiligo sampai sembuh dari vitiligo kan. Teman-teman juga tahu kan, saya memang 3 bulan terkena vitiligo, dan awalnya itu memang saya suka ganti-ganti pelembab, kosmetik kayak gitu kan, jadi terkena. Dan mungkin juga ada faktor stres juga kali ya. Nah dari situ jadi muncul lah awalnya sedikit kan. Awalnya itu memang kayak panu kan, kayak panu gitu kan, tapi kok makin kesini kok putihnya beda banget sama panu. Dari situ aku cari tahu perbedaan kenapa sih gitu, apa sih yang ada di kulit saya ini yang putihnya itu semakin hari semakin kelihatan banget kan, putihnya cerah banget kan. Nah udah kayak gitu saya pengobatan pertama di puskesmas. Dan disitu saya tanyakan dokter, kenapa sih ini putih-putih di muka saya. Disitu saya dikasih salep sama obat yang dimakan juga. Makin kesini kok makin putih sekali kan. Nah dari situ saya minta rujukan juga. Pertama saya ke Hermina. Di situ saya baru 1 bulan, pokoknya aku baru 1 kali kan. Kata dokter itu 1 bulan kesini lagi. Pas saya kayak gitu saya kesana lagi, dokternya katanya cuti lah. Balik lagi ke puskesmas, saya minta alihan rujukan buat ke rumah sakit Santo Yusuf. Dan akhirnya saya nemuin dokter yang benar-benar baik banget, namanya dokter Iren. Nah dia itu bagian poli kulit kan. Saya tanya dari kenapa saya bisa seperti ini, katanya tuh ada dari faktor makanan bisa, keturunan bisa, terus dari faktor stres juga bisa, banyak pikiran jadinya muncul kan. Nah sampai dari situ dokter ngasih 1 salep yang kecil itu kan ya, 1 salep itu, dan selama sebulan dipakai di muka, alhamdulillah sembuh sampai sekarang sembuh. Nah, obat vitiligo itu bukan sembuhnya itu nggak langsung sembuh, bakalan muncul lagi, ada muncul lagi vitiligo entah di mana, pasti bakalan muncul lagi. Jadi kalau misalnya kita udah nemuin obat vitiligo ini kan jarang-jarang banget ya yang cocok buat penyakit vitiligo itu kan, jarang-jarang banget cocok-cocokan obatnya kan. Nah kalau aku cocok banget sama obat ini, alhamdulillahnya kan. Nah dari situ saya terus aja rutin pakai, dan sekarang pun kalau misalnya aku terkena vitiligo juga aku langsung pakai itu, dan hasilnya itu nggak lama sih. Jadi kalau misalnya udah ada yang putih, ini udah ada yang ketahuan yang putih, nah aku selepin dan alhamdulillah semingguan juga udah sembuh lagi, udah nggak kelihatan putih lagi. Terus udah kayak gitu aku baru 3 kali ketemu dokter Iren, dan alhamdulillah dokter Iren nyaranin buat perawatan muka karena mungkin aku jerawatan. Jadi dokter Iren nyaranin udah mukanya itu jerawatan, udah sekalian aja perawatan. Aku selembaran buat obat kan, memang buat jerawat, tapi entah kemana itu saran kertas itu aku belum sempat juga baca kan. Balik ke sana juga, saat ini kan kondisinya Bandung lagi seperti ini ya. Nah makanya ya sudahlah, nanti aja mungkin aku bisa nyobain buat jerawatnya itu diobatin, karena mungkin kata dokter juga efek dari si obat vitiligo itu. Jadi dimana kita terkena vitiligo di situ bakalan ada jerawat. Aku saranin buat kalian kalau misalnya kalian mau pakai obat yang aku pakai itu, yang mungkin ada sebagian kena vitiligo di bagian badan, kalian cobain dulu aja. Gini loh, ciri-ciri vitiligo yang menurut aku itu parah dan nggak parah separah apa vitiligo, dan nggak terlalu parah itu seperti apa. Tapi aku di sini bisa ngebedain parahnya itu seperti apa dan nggak parahnya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya yang parahnya itu di sekitar vitiligo itu nggak ada muncul pigmen atau muncul warna kulit di tengah-tengah vitiligo itu, jadi itu bisa diobatin sih sebenarnya, tapi cukup lama juga. Jadi paling sebulan 2 bulan kalau misalnya ngobatin cuma pengen dapetin hasil pigmen itu. Tapi kalau misalnya di bagian vitiligo kalian yang udah di tengah-tengahnya itu ada pigmen-pigmen yang muncul atau warna kulit yang muncul di tengah-tengah itu bisa dibilang sembuhannya itu
nggak terlalu lama atau cepat, paling dua minggu 1 bulanan lah. Nah, jadi mungkin kalau yang terkena vitiligo pasti mikir dulu, aduh aku jadi kayak takut sendiri gitu ya, kayak takut duluan gitu buat nyobain obat apa aja. Jadi aku saranin gitu dulu aja deh, jadi kalian pakai dulu aja. Kalau misalnya vitiligonya ada di bagian wajah dan ada bagian badan juga, kalian cobain dulu aja. Kalau memang hasilnya, ya mudah-mudahan aja hasilnya sama seperti saya, hasilnya itu memang udah sembuh di daerah situ kan, jadinya diibaratin udah ada hasilnya, berarti pasti cobain juga buat ke muka kan. Nggak usah takut, yang namanya kita pengobatan itu kan langsung sembuh ya, jadi langsung, jadi bertahap gitu kan. Makanan aku dijaga kemarin karena takut muncul lagi kan, tapi sekarang alhamdulillah aku mikirnya gini, ya udah aku mau makan apapun sekarang aku makan, asal jangan kebanyakan aja gitu. Jadi kayak di sini kan aku nggak boleh makan pedas, nggak boleh makan terlalu asin kan, kalau nggak boleh yang asam-asam juga kan, yang asin-asin, makan yang gurih-gurih, makan yang pedas-pedas, makan yang asam-asam. Aku tetap makan tapi porsinya itu kurangin, terus nggak terlalu sering gitu kan. Seafood juga aku nggak terlalu doyan kan, tapi aku mau ya makan ya gitu. Kalau misalnya muncul ya aku pakai lagi obat itu gitu aja. Kalau kita udah nemuin obat, kita pasti kesananya udah kayak ya udah ada obatnya, simple kayak gitu kan. Tapi jangan terutama jangan stres, itu aja sih, karena faktor stres juga langsung tumbuh, maksudnya tuh langsung muncul vitiligonya itu, walaupun nggak ada turunan vitiligo, nggak ada turunan, cuman memang dari bahan-bahan kimia, dari bahan-bahan yang pasti aku ganti-ganti kan, pelembab sudah kayak gitu aku cobain apa ditempelin ke muka kan, karena faktor stres juga, jadi seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah, walaupun misalnya muncul, kebanyakan yang vitiligo itu stres sedikit juga langsung keluar gitu, langsung munculnya itu di daerah dimana yang kita nggak keperhatian, munculnya itu nggak di daerah yang kita kelihatan sama kita, kadang-kadang ngumpet. Kalau misalnya yang di tempat yang ngumpet-ngumpet itu tahu-tahu udah putih banget gitu. Buat kalian yang mau nyobain obat yang aku pakai dan kalian udah merasa ya udah aku takut duluan gitu ya, mendingan cobain dulu aja di bagian badan dulu dan di bagian jangan dulu. Kalau misalnya memang ada di bagian muka, mungkin nanti setelah si vitiligo di bagian badan itu benar-benar ada reaksi, ada hasil, jadi nggak usah takut gitu ya. Mungkin segitu aja cerita dari saya sekarang ini buat ceritain tentang pengalaman vitiligo aku dari awal sampai aku sembuh. Dan semoga kalian juga suka dan video aku bermanfaat buat kalian. Terus semangat buat sembuh dari vitiligo. Sekian, wassalamualaikum.